syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Wah. Mantap gitu kan. Syaratnya menikah dengan anak bapak. Saya siap pak, langsung nikah sekarang, saya siap itu. Wih. Tapi bapaknya bilang, tapi jangan senang dulu wahai anak muda. Anak saya itu cacat. Innalillahi itu. Udah mulai resah. Ini ya. Tuli, aduh tuli juga. Buta. Oke. Dan juga kan cacat nggak bisa jalan ya. Tuli, buta, cacat, bisu. Komplit ini. Komplit, satu paket. Gimana anak muda? Mau gimana? Mau nikah atau nggak halal gitu? Nggak halal. Nggak ada pilihan, mentok gitu. Biasanya kan kabur kalau anak zaman sekarang itu kan buat status dan lain sebagainya. Benar. Tapi karena keimanan yang ada dalam hatinya, anak muda ini, dia bilang, Bismillah pak, karena memang ini untuk menghalalkan dan karena Allah Subhanahu Wa Taala saya terima. Allah. Nikah langsung di situ. Nikah langsung. Qabil tu nikah wa tazwijha. Saya minum dulu. Insyaallah. Masya Allah. Ini apakah akan ditemukan cerita-cerita seperti ini di zaman saat ini, kita nggak tahu. Mungkin saja terjadi, mungkin saja juga kayaknya 1:1000 ya. Tapi pun kalau semoga terjadi, semoga ini terjadi dengan jalan yang baik dan benar tentunya. Masya Allah, airnya kayak ada manis-manisnya. Ya gimana ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Semoga ya. Siapapun yang menonton video ini bisa bantu support dakwah kita. Bener. Bisa menyediakan minum. Setidaknya dengan minum itu menghilangkan dahaga supaya dakwah tersampaikan. Masya Allah. Masya Allah. Kita lanjut. Lanjut. Sampai dengan menikah akhirnya di situ. Akhirnya mereka menikah. Qabil tu nikah wa tazwijah, nikah. Sudah nikah sama orang tuanya, silakan temui istrimu. Ya, dengan loyo ya, pasrah. Sudah akhirnya, jalannya jauh, ternyata dengan ekspektasi jauh. Siap nikah, tapi ternyata ada hal-hal yang menjadi hal yang demikian. Oke. Tapi apa yang terjadi teman-teman semuanya? Masuk dia kamar, dia ketok pintunya, dia mikir, bisu, tuli, ngapain saya ketok? Masuk aja gitu ya. Masuk aja, bener. Tapi dia pikir ada malaikat di dalamnya. Allah. Setidaknya malaikatlah yang menjawab salam-salam saya. Dia buka pintunya, dia ucapkan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba muncul suara yang sangat lembut. Nggak mungkin malaikat dong ya? Nggak mungkin malaikat, karena malaikat kita tidak bisa mendengarkan suara. Kecuali Anda Nabi. Kecuali Anda Nabi, benar. Tapi nggak mungkin gitu. Tiba-tiba dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Saya baca kisah ini senyum-senyum Ustaz. Allah. Senyum-senyum. Kaget dia, suara lembut, suara siapa ini? Benar. Istri saya kan bisu, tuli gitu. Buta juga. Kok bisa ada suara? Masya Allah, indah sekali kisah ini. Ketika dia lihat ternyata sosok wanita yang sangat cantik yang belum pernah dia lihat. Allah. Wanita itu, dia kaget itu. Oh, jangan-jangan hantu gitu kan. Masa ada malaikat di muka bumi ini gitu. Gombalannya laki-laki itu. Akhirnya wanita itu mengatakan, wahai pemuda yang sekarang telah menjadi suamiku, aku ini adalah istrimu. Kaget dia. Masya Allah gitu. Masya Allah sekali. Masya Allah. Akhirnya dia tanya, wahai wanita yang sekarang menjadi istriku, orang tuamu mengatakan kepadaku engkau adalah wanita yang tuli, bisu, cacat, buta. Lalu apa ini semua? Engkau sempurna gitu, cantik. Maka wanita yang mengatakan apa yang disampaikan oleh ayahku itu benar. Kenapa bisa benar? Telingaku tuli, memang tuli dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mataku buta untuk melihat sesuatu perkara yang mendatangi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kakiku cacat, memang aku cacat karena kakiku tidak aku langkahkan ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan ini aku menjadi yang dikatakan oleh ayahku. Maka beruntunglah engkau wahai suamiku. Akhirnya mereka hidup bahagia. Yang laki-laki berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala, siap mengorbankan masa mudanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah kirimkan wanita yang sempurna. Sehingga apa? Laki-laki yang baik bertemu dengan perempuan yang baik, menghasilkan keturunan yang baik. Maka lahirlah di situ satu anak, yang mana anaknya sekarang yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, yang mazhabnya dipakai di seluruh dunia. Itulah kisah indah yang berawal dari cinta yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta bukan sembarang cinta ini. Bukan kaleng-kaleng dia. Bukan kaleng-kaleng, hanya karena sebuah satu gigitan. Karena satu gigitan. Kalau sekarang kan karena satu kali klik gitu. 2 kali tap juga. 2 kali tap love itu. Bisa cinta gitu. Allah. Berarti luar biasa banget ya perjuangannya. Nah, sehingga dari kisah itu Ustaz, kita bisa mengambil pelajaran. Segala sesuatu yang memang karena Allah Subhanahu wa taala, yang datang dan pergi karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan ganti yang terbaik. Maka kita tanyakan kepada orang tua kita, apakah ini memang karena Allah? Apakah dan lain sebagainya. Sehingga tadi komunikasi dan lain sebagainya muncul. Kalau memang yang orang tua itu ikhtiar yang terbaik karena ingin kita baik, maka bismillah kita terima apa yang diberikan atau dijodohkan kepada kita dari orang tua kita. Berarti tidak selamanya perjodohan itu tidak indah. Benar. Tinggal sudut pandang kita saja dalam memandang keputusan-keputusan orang tua tadi, kebijakan-kebijakan orang tua. Jangan sampai tadi itu yang kita kedepankan adalah nafsu kita aja karena kita ingin memiliki dia, kemudian ego dan amarah kita bahwa kenapa orang tua tidak menyetujui dan kenapa juga orang tua menjodohkan kita. Udah gede gini, udah kuliah, udah kerja dan menuntut ilmu segala macamnya, kok ujung-ujungnya dijodohkan. Oke, baik. Sehingga muncul pertanyaan Ustaz. Kenapa ribet sekali hanya untuk menikah gitu? Nah, bener, Masya Allah ya. Dari episode 1, 2, sampai 3 belum nikah-nikah ini bahas ya. Ketaruh juga belum, diketaruh aja belum ini. Iya, kenapa bisa ribet demikian? Karena memang yang kita bangun bukan hanya sekedar rasa, bukan hanya sekedar cinta satu dengan yang lain, tapi satu peradaban gitu kan. Satu generasi yang Masya Allah gitu. Dan ibadah lagi. Dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang pernikahan ini kan termasuk ibadah, dan ibadah yang paling panjang dari semua ibadah. Ibadah yang paling panjang, pahalanya banyak. Masya Allah, perempuan sangat mudah sekali bisa masuk surga dengan menikah. Begitu juga dengan laki-laki. Bayangkan, laki-laki mencari nafkah, itu amalan nafkah mencari, itu kan kebutuhan ya, mencari nafkah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hitung amalnya sama dengan orang yang berjihad. Orang yang berperang loh ya, yang taruhannya nyawa, itu sama dengan laki-laki yang sedang mencari nafkah untuk istrinya. Wallah, Masya Allah. biasa saja. Itu mencari nafkah, belum yang lain yang indah-indah ya. Yang indah-indah lagi. Ente kedip gini sama istri itu pahala itu, Masya Allah. Allahu Akbar. Bahkan ada satu riwayat Ustaz. Saya minum dulu. Artinya buat teman-teman semua, pernikahan itu sebenarnya sederhana. Yang ribet itu adalah ketika kita mencoba menambahkan bumbu-bumbu yang tadi setan coba menggoda kepada kita, setan coba menghadirkan kepada kita. Benar. Akhirnya proses pernikahan ini menjadi panjang, menjadi ribet, menjadi ruwet. Apalagi dengan ada beberapa mungkin orang tua yang maharnya harus sekian, kemudian harus undangan sekian ribu, harus di gedung A, B, dan C dan segala macamnya. Anakku nggak mau kalau pekerjaannya bukan ini, bukan itu. Inilah yang akhirnya membuat pernikahan itu sebenarnya menjadi panjang dan ribet, susah. Simple pernikahan karena ibadah itu. Maka sebenarnya ada nasihat juga untuk para orang tua. Kalau seandainya memang engkau melihat laki-laki yang soleh, yang baik, yang kau ketahui agamanya, maka nikahkanlah dan berikan kemudahan kepada laki-laki itu. Karena kalau seandainya kamu tidak menikahkan laki-laki yang soleh dengan anakmu, maka tunggulah kehancuran zaman yang fitnah itu. Masya Allah, yang sekarang terjadi yang kita temui, Masya Allah, banyak sekali kasus. Bahkan mana di satu daerah itu Ustaz, yang kita di berita itu ada angka yang hamil duluan atau sudah tidak perawan benar. Di daerah mana itu nanti? Ya, pokoknya teman-teman bisa lihat memang belakangan ini beritanya luar biasa sekali. Beberapa bahkan siswa padahal bukan mahasiswa, ini masih siswa, masih di bawah itu sampai meminta dispensasi untuk saya lupa nikah duluan atau gimana gitu. Karena memang kebanyakan hamil di luar nikah di saat masih sekolah dan bahkan dari tingkat SMP. Luar biasa sekali. Masya Allah, ini satu
apa ya, kayak gunung es Ustaz. Benar. Nah, gunung es, sehingga ini menjadi perhatian khusus untuk kita. Kenapa anak muda yang kita harapkan sebagai ujung tombak dari perubahan bangsa, apalagi yang dalam Islam dikatakan subbanul anrizalul ghad, itu pemuda hari ini, pemimpin yang nanti akan membawa negeri kita juga yang kita cintai, Indonesia ini. Bagaimana mau menghasilkan prestasi, sedangkan di waktu mereka menjadi siswa saja pergaulan bebas dan lain sebagainya. Sehingga ada teori yang cukup lama Ustaz, yang memang teori itu menghancurkan anak muda. Sudah cukup lama. Saya kalau nggak salah mempelajari ini ketika waktu SMA dulu, yaitu 4F2S. 4F2S. Nah, food, fun, film, kemudian song, 3 berarti. 3F. 3F, 1S. Oh, okay. 3F, 1S. Tapi Apa nanti itu? mungkin teman-teman boleh koreksi atau menambahkan di kolom Bisa komentar menambahkan ya, nanti ya. Bisa Boleh menambahkan. Nah, itu teori yang sudah lama yang menghancurkan anak muda. Apa itu? Yang pertama, dia gunakan lagu-lagu. Okay. Lagu-lagu, sehingga lagu-lagu itu menjadikan kita lemah. Benar. Lagu-lagu menjadikan lemah. Sehingga teman-teman semuanya, anak-anak muda sangat banyak sekali yang menghafalkan lagu, dan ketika dia dalam masalah maka lagu itu yang muncul menjadi solusi. Dan lagunya itu lagu lemah semua. Lagi patah hati, lagi patah hati, lagi dikecewain, lagunya memang tentang pengecewaan. Okay. Padahal seharusnya anak muda itu ketika dia gagal dan lain sebagainya, dia harus kembali bangkit sehingga untuk menemukan solusi untuk dirinya dan bangsa ini gitu. Kemudian yang kedua, film Zat. Film itu Masya Allah sekarang banyak ya, film sangat banyak sekali. Maka teman-teman semuanya yang punya potensi di dunia media bisa mungkin untuk membuat film Islam. Karena film-film sekarang ini Masya Allah tontonan menjadi tuntunan, dan masalahnya tontonannya itu tidak memberikan tuntunan yang baik. Sehingga di dalam film itu ada unsur-unsur kekerasan, ada unsur-unsur pergaulan bebas, bahkan ada unsur seksnya, itu tadi dan lain sebagainya. Kan kita lihat bahkan menjadi hal yang biasa gitu di kalangan anak muda. Padahal itu tidak baik. Belum lagi misleading tentang stigma-stigma di mana ada yang percintaan antara santriwati dan santriawannya. Nah, Masya Allah. Seakan-akan dibungkus dengan tema yang islami, tema yang syariah sekali. Padahal sebenarnya ini sudah misleading banget, ini udah miskonsepsi, udah salah deh pokoknya ini. Makanya sehingga muncullah sekarang berita-berita ada menantu yang dengan mertua dan lain sebagainya. Itu semua itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Benar. Mesti ada pengaruh-pengaruh dari dunia eksternal. Salah satunya itu film. Film. Kemudian juga ada kesenangan, hiburan. Fun tadi. Ada istilah itu apa ya, memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Benar. Itu boleh teman-teman semuanya memberikan apresiasi. Tapi kalau dalam Islam itu memang apresiasi yang terbaik kepada diri sendiri itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Healing kan bahasanya. Healing, benar. Healing yang terbaik itu ada 2 teman-teman semuanya. Pertama, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Healing yang terbaik yang pertama itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau membaca Al-Qur'an, berzikir. Itu healing yang terbaik teman-teman. Kemudian yang kedua adalah siru fil ardi, trip, boleh. Jalan-jalan. Siru fil ardi fanzuru. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung. Pergi teman-teman daki gunung, tafadhol silakan. Itu memang dianjurkan. Tapi di situ kita melihat bagaimana gunung yang besar, bagaimana lautan yang sangat luas semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan ada perumpamaan, kalau kamu ingin melihat bagaimana dunia dan akhirat, kamu celupkan tanganmu ke dalam lautan atau samudra, kamu angkat kembali, sisa 1 tetes di jarimu, itulah yang kita sebut dengan dunia dan seisinya. Sedangkan lautan itu, disitulah nikmat akhirat. Luas. Sehingga bertambah keimanannya itu. Benar. Nah, dalam ayat Al-Quran itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda, ada sesuatu yang menjadikan kita bertambah keimanan. La ayat liulil albab, dan itu orang yang memiliki akal sehatlah yang bisa memahami itu. Allah. Jadi trip, silakan trip. Tapi Jiwa konteksnya muda. tripnya trip yang positif. Oh iya dong. Jangan Las Vegas dong ya. Janganlah, bahaya. Kita trip sekaligus safari dakwah. Safari dakwah. Masya Allah. Siapapun yang menghasilkan video ini bisa membantu safari dakwah kita. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kita akan safari dakwah dengan Masya ini. Allah. Berarti memang luar biasa sekali, artinya proses perjalanan dalam setiap insan menemukan cintanya. Masya Allah. Apalagi ketika dalam perjalanan itu bumbu-bumbu yang hadir ataupun bumbu-bumbu yang kita masukkan adalah tadi semua dari yang sudah Allah sediakan kepada kita. Bukan dari bumbu-bumbu yang tadi kita dapatkan dari film, Benar. dari lagu, dari kesenangan-kesenangan yang kesenangan-kesenangan itu malah memberikan input negatif untuk kita. Benar sekali. Allah. Masya Allah. Sehingga itu menjadi kita anak muda ya, yang menjadi anak muda yang benar-benar harus benar-benar menjaga, bukan hanya sekedar keimanan, tapi apa yang menjadi pola pikir kita, apa yang menjadi di lingkungan sekitar kita, kayak film, lagu, kemudian kesenangan kita, makan kita juga harus kita perhatikan. Makan makanan yang sekarang kan lagi tren, makan dengan nama yang yang disukai anak muda, yang disukai anak muda, dan sebenarnya dalam konteks agama sebenarnya tidak toyib. Tidak toyib. Kalau makan harus yang halal yang dan toyib. halal dan toyib. Maka itu teman-teman semua harus perhatikan, dan hal yang sedetail ini hanya ada dalam Islam, teman-teman semuanya. Mungkin kita tidak memperhatikan, tapi Islam itu mengatur itu supaya benar-benar apa yang kita lakukan itu bersih dan mulus. Sampai yang masuk dalam perut kita, yang masuk dalam otak kita, yang keluar dari lisan kita, semua harus disaring gitu. Disaring. Yang masuk yang baik-baik, yang baik, halal, yang toyib. Yang keluar dari lisan dan pikiran kita juga sesuatu yang baik dan memberikan mendebarkan kebaikan juga. Maka jadilah seperti seekor lebah. Yang mana keberadaan dia itu hinggapnya itu berada di tempat-tempat yang bagus, yang indah, yang wangi, yaitu di bunga-bunga. Dan keberadaan dia di situ tidak membuat kerugian bagi bunga. Benar. Tidak membuat kerugian, tidak, bahkan memberikan manfaat. Dimanapun dia berada, dia memberikan manfaat. Itulah lebah. Bahkan dia menghasilkan madu. Bahkan madu itu ada dalam Al-Quran kan. Masya Allah. Maka jadilah seperti seorang lebah yang di mana saja kalian berada, tentu di tempat-tempat yang baik, memberikan manfaat dan menjadi madu bagi peradaban bangsa. Masya Allah. Berarti kita tarik lagi nih Ustadz, garisnya ke awal lagi kan. Tadi saya sempat lencengkan. Artinya ketika sudah mempersiapkan diri seperti episode-episode sebelumnya untuk menyatakan diri, menyatakan kesiapan kita untuk meminang gadis yang menjadi pilihan hati kita, datang ke rumah orang tuanya dengan cara yang lemah lembut. Benar. Jangan datang ujuk-ujuk, "Assalamualaikum Bapak, saya siap menjadi menantu Anda. Saya mau nikah sama anak Bapak," gitu. Jangan gitu ya. Tapi sampaikan dengan perlahan, sampaikan dengan perlahan, baik, dengan santun. Kemudian pun kalau tadi akhirnya kembali kepada metode Melayu yang lama, artinya sudah belajar, sudah mendapat waktu 1 bulan masing-masing, dan akhirnya ibu dari kita, orang tua kita setuju, calon pasangan kita setuju, mulailah sampai kepada proses ta'aruf. Ta'aruf sendiri itu sederhananya seperti apa sih Ustaz? Sebelum nanti kita bahas lebih detail tentang ta'aruf. Ini sedikit aja, ta'aruf itu apa? Jadi ta'aruf itu kalau orang-orang zaman sekarang itu sempat keliru ya, bukan sempat, memang keliru memahami ta'aruf. Jadi mereka memahami ta'aruf itu seperti pacaran pada umumnya ya, pacaran pada umum, saling mengenal dan sebagainya. Jadi ta'aruf itu sebenarnya tidak butuh waktu yang sangat lama. Singkat dia, tidak terlalu lama. Cukup yang pertama ada keinginan mengenal antara dua belah pihak. Jadi benar-benar cari tahu, bukan hanya satu pihak saja. Si A atau si laki-laki dan perempuan lita'arofu, saling ingin mengetahui dan lain sebagainya. Nah, ingin mengetahui di sini dalam kebaikan. Maka kalau laki-laki dia mengetahui wanita itu pertama ya dari agama dan lain sebagainya. Dan ada faktor juga yang harus diketahui, yaitu kesuburan wanita itu. Dan itu teman-teman semuanya biasanya harus ada faktor yang membuat kita tertarik. Harus ada, walaupun sedikit. Salah satunya kalau dalam Islam itu kita kan boleh nadhor.
setelah ta'aruf ya, Melihat wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Kenapa harus wajah dan telapak tangan? Tidak bisa dipungkiri, sebagai laki-laki, saya laki-laki, Benar. Ustadz ada juga laki-laki, pasti bentuk fisik itu sangat penting, lumayan penting. Lumayan penting. Beda kalau kita keimanannya seperti para sahabat ya. Oh luar biasa. Kita nggak bisa bandingkan ke sana. Kayaknya zaman sekarang laki-laki kayak gitu di mana dicarinya? Aduh susah sekali Ustaz. Masya Allah susah sekali. Cukup penting. Jadi kenapa harus lihat wajah? Islam itu sangat luar biasa supaya nanti ada faktor yang menjadikan kita ketertarikan itu ada. Kenapa harus telapak tangan? Karena dengan telapak tangan itu sudah mewakili semuanya. Lihat kulitnya dan sebagainya. Insya Allah mewakili yang lainnya. Nggak usah berpikiran untuk kesana. Iya, nggak usah. Cukup yang sesuai tuntunan Masya tadi Allah. aja. Allah. Dan yang ketiga, lihat bagaimana ayahnya. Karena itu mempengaruhi keturunan pada umumnya ya. Tapi tidak mesti terjadi. Tapi pada umumnya kalau seandainya ingin bagaimana nanti anak saya, lihat bagaimana bapaknya, bagaimana keluarga bapaknya, fisik bapaknya seperti apa, maka disitulah nanti anak kita. Pada umumnya demikian. Oh luar biasa nih. Termasuk kesuburan ya, penting sekali. Penting sekali. Itu lihat bapaknya. Lihat bapaknya, luar biasa ya. Jadi untuk melihat anaknya, lihat bapaknya. Dan kalau untuk ta'aruf, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut ini Ustaz ya. Tidak di episode ini, karena kalau proses ta'aruf ini akan seru-seru menggelitik ini pastinya. Pasti akan ada banyak cerita-cerita yang lucu nantinya ini. Luar biasa ini. Saya sudah menduga kayaknya bakal ada cerita-cerita yang luar biasa nanti dalam ta'aruf. Ketika proses ta'aruf ada satu hal yang tidak terduga. Nah teman-teman, seru banget ya obrolannya. Pokoknya insya Allah nanti sampai ke proses ta'aruf kita akan bahas lebih jauh tentang ta'aruf. Bisa jadi banyak cerita-cerita lucu di dalamnya. Buat teman-teman semua, doakan saja kami terus bisa menghadirkan suguhan-suguhan yang bermanfaat, suguhan-suguhan yang bisa mengedukasi, memberikan insight baru, dan semoga teman-teman nanti dari sini bisa menakar bagaimana mencari jodoh, ataupun bagaimana ketika kita yakin dengan seseorang itu kita bisa menghampirinya dan menyatakan kepada orang tuanya niatan dari kita untuk menikahi anaknya. Sampai kepada proses ta'aruf, panjang episodenya. Semoga kami bisa nanti melanjutkan program Safari Dakwah ataupun talk show di tempat-tempat teman semuanya. Kita bisa mengadakan live Q&A nantinya ya. Siapa tahu bisa menjawab keresahan kalian semuanya. Saya Deron Sundarya, pamit undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ustadz, jazakallah khairan. Udah bersedia nih waktunya ya. Terima kasih sama-sama. Kita ketemu lagi teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.